Selamat datang kembali pemirsa. Selamat bergabung dengan channel Putut Al-Huda. Bersama saya sendiri Putut Al-Huda. Dalam beberapa menit ke depan saya akan membawakan berita terhangat terupdate di hari ini, yaitu politik dan artis. Silahkan tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Salam waras, salam NKRI. Kamarudin janji biaya jika Ferdy Sambo ganti pengacara, apa tidak punya malu, Hotman disinggung. Pengacara pihak Brigadir J kembali menyentil kuasa hukum terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kamarudin Simanjuntak sampai berjanji akan biaya jika Ferdy Sambo berniat ganti pengacara. Menurutnya, pengacara pihak terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J itu tak baik. Ia pun menyebut nama Hotman Paris dan Otto Hasibuan. Diketahui, selama berjalannya kasus pembunuhan berencana Nopriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Ferdy Sambo sempat ganti kuasa hukum mulai dari Patra M. Zain hingga kini didampingi oleh Arman Hanis. Bahkan saat ini masuk dua mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, yakni Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang menjadi pengacara bagian dari tim Arman Hanis dalam kasus Ferdy Sambo. Dalam tayangan Kompas TV, Rabu, 9 November 2022, melihat para pengacara Ferdy Sambo, Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum dari Brigadir J menawarkan Ferdy Sambo untuk ganti lawyer. Kalau memang pengacaramu itu tidak membantu kamu keluar dari jerat hukum, ganti, saya biayai, kata Kamarudin. Saya serius, saya siapkan pengacara terbaik misalnya sekelas Hotman Paris, Otto Hasibuan, dikutip tribunjatim.com dari Tribun Wow. Kamarudin Simanjuntak juga menyebutkan nama-nama pengacara ternama lainnya seperti Luhut Pangaribuan dan Junimart Girsang. Daripada dia pakai pengacara yang sekarang, kerjanya menyebar hoaks, kata Kamarudin. Kamarudin Simanjuntak lalu mengungkit saat dulu ia pernah berdebat melawan Arman Hanis soal kasus dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati alias PC. Kamarudin mengungkit bagaimana lokasi terjadinya kasus dugaan kekerasan seksual berpindah dari Jakarta, tiba-tiba ke Magelang. Apa tidak punya malu, ungkap Kamarudin. Sebelumnya diberitakan, pengacara Hotman Paris Hutapea menyatakan sikapnya untuk tidak terlibat dalam kasus Brigadir J. Ia sebelumnya telah menolak tawaran jadi kuasa hukum tersangka Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Rupanya, Hotman Paris mengaku sempat terpikir untuk menerima kasus itu, namun berubah sikap karena suatu hal. Melalui unggahan di akun Instagram Hotman Paris Official, Minggu, 4 September 2022, Hotman Paris mengaku telah menolak tawaran Ferdy Sambo dan istri. Ia beralasan ingin menghindari konflik kepentingan lantaran dirinya juga menjadi pembawa acara program TV yang membahas kasus ini. Saya sempat berpikir untuk hampir menerimanya, ini yang orang enggak tahu, bukan, karena duitnya yang ditawarin, kata Hotman Paris. Karena ketika saya dapat informasi dari timnya Sambo terkait fakta-fakta kejadian, mereka kan punya kopi BAP-nya. Ada satu informasi penting yang saya lihat dalam berkas, dan ini orang mungkin belum pernah dengar. Dikutip dari kanal YouTube Tribun Sumsel, Selasa, 6 September 2022, informasi tersebut merupakan rincian kejadian yang tercantum di BAP. Menurut Hotman Paris, karena kejadian tersebut, ia langsung mengerti arah kasus tersebut akan kemana. Namun, ia tak memerinci dugaan yang muncul terkait jalannya kasus pembunuhan berencana itu. Rupanya, kejadian yang dimaksud adalah ketika Ferdy Sambo menangis setelah mendengar penuturan dari istrinya, Putri Chandrawati. Saya dapat informasi dari timnya bahwa saksi kunci ajudan memberikan kesaksian, bahwa begitu Ibu PC sampai di rumah pribadi, suaminya nangis, ucap Hotman Paris. Bayangkan seorang jenderal menangis, sesudah mendengar cerita dari istrinya, ini versi BAP ya, jangan bilang saya ngarang cerita. Saya sekarang netral. Tangisan tersebut diduga akan berpengaruh besar dalam jalannya proses kasus pembunuhan Brigadir J. Pasalnya, jika pembunuhan dilakukan Ferdy Sambo dalam kondisi emosi, maka bisa saja pasal pembunuhan berencana 340 KUHP akan digugurkan. Dengan begitu, baik Ferdy Sambo maupun tersangka lain tak akan mendapatkan hukuman yang maksimal. Saya tidak mau memberikan opini apapun apakah itu pembunuhan spontan atau pembunuhan berencana, pungkasnya. Di sisi lain, pakar psikologi forensik Reza Indragiri menyoroti pembahasan mengenai kepribadian korban Nopriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam persidangan, Rabu, 9 November 2022.
Dalam sidang tersebut, pihak Ferdy Sambo terkesan menggali keburukan Brigadir J ke para ART dan mantan ajudan di rumahnya. Padahal, alih-alih Brigadir J, Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, lebih patut dibedah kepribadiannya karena statusnya sebagai terdakwa. Mengejutkan tidak pernah terdengar sekalipun akan adanya criminal profiling, bukankan yang duduk di kursi pesakitan adalah Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, kata Reza dikutip kanal YouTube Metro TV News, Kamis, 10 November 2022. Alhasil lebih mendesak, lebih penting, lebih relevan, dan semoga lebih bermanfaat apabila yang dibedah adalah sifat, kepribadian, dan perilaku dua terdakwa tersebut. Dengan kata lain, criminal profiling semestinya didahulukan ketimbang victim profiling. Merasa janggal lantaran sisi negatif Brigadir J terus saja dikulik, Reza menilai ada upaya mengkriminalisasi Brigadir J. Ia mengaku cemas jika Brigadir J yang sudah dihabisi nyawanya, masih terus saja diserang dan dipersalahkan. Saya mengendus ini victim profiling beraroma criminal profiling, ucap Reza. Jadi saya khawatir betul, orang yang sudah meninggal dunia ini laksana sudah jatuh ditimpakan tangga pula. Dia sudah meninggal dunia akibat pembunuhan berencana, kemudian hari-hari belakangan ini dan boleh jadi ke depannya akan terus-menerus didiskreditkan sehina-hinanya. Reza mengingatkan kembali ke awal kasus di mana Ferdy Sambo mempersalahkan Brigadir J yang diklaim menembak rekannya, Baradae alias Richard Eliezer. Namun tudingan itu terbukti hanya rekayasa palsu dan Brigadir J justru menjadi korban serta sama sekali tak pernah mengeluarkan tembakan.